Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin pendengar setia Radio Swiba Karanganyar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan umur panjang sehingga kita dipertemukan bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan. Mudah-mudahan karena kesyukuran kita, Allah senantiasa menambah kenikmatan yang lebih banyak dan lebih baik kepada kita semua. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang mulia dan bulan yang terpilih di antara 12 bulan. Maka marilah kita sambut dengan penuh sukacita dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Ramadan dikatakan bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Quran surat Al-Baqarah 183 yang diantara kita semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Artinya puasa bukan beban, tetapi kehormatan bagi orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa membayangkan bahwa dosa setahun, mungkin bertahun-tahun, Allah siapkan pengampunannya di bulan ini. Ramadan adalah bulan rahmat di awalnya, bulan ampunan di pertengahannya, bulan pembebasan dari api neraka di akhirnya. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar siap? Makna marhaban ya Ramadan. Marhaban artinya selamat datang dengan penuh kelapangan. Kemudian terjemahannya bahwasanya kita tidak hanya menyambut Ramadan dengan menu sahur, menu buka, jadwal tarawih, tetapi
kita menyambutnya dengan hati yang siap berubah. Karena puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Kalau lisan kita masih menyakiti, kalau hati masih penuh iri, kalau masih mudah marah, maka puasanya belum sempurna. Ramadan adalah madrasah akhlak. Bagaimana kita bisa menahan diri dari amarah? Kemudian bagaimana kita menjauhi iri dan dengki? Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menyakiti saudara-saudara kita? Pendengar Radio Shiba Karanganyar yang dirahmati Allah, maka persiapan-persiapan yang tentunya juga harus kita lakukan adalah bagaimana kita mentarget ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, paling tidak kita juga memiliki target. Bagaimana kita bisa khatam membacanya 30 juz dalam bulan ini minimal. Syukur kita bisa lebih dari itu. Kalau kita sudah memiliki target 30 juz dalam sebulan khatam, tentunya kalau kita breakdown satu hari, tentunya kita harus menyelesaikan 1 juz. Kalau di hari kedua, ketiga, kita masih hanya baru mendapat 1 juz, tentunya kita harus mengejar yang 2 juz. Di hari ketiga, kalau kita masih 1 juz berarti harus ditambah 2 juz. Di hari itu kita harus menyelesaikan 3 juz secara keseluruhan. Kalau kita tidak memiliki target-target itu, tentunya kita tidak akan bisa mengejar 3 juz, 4 juz begitu. Hanya sekedar saja kita membaca. Mungkin satu hari hanya 1 halaman, hanya 1 lembar, 2 atau 3 lembar. Karena 1 juz itu 10 lembar, kalau kita hanya 1-2 lembar berarti kita jauh dari target-target tersebut. Itulah pentingnya kita mentarget ibadah di bulan Ramadan. Kemudian tentunya ibadah-ibadah yang lain juga kita target selain tilawatil Quran. Apa itu sholat berjamaahnya, kemudian yang lain-lain. Kemudian kita berlanjut kepada apa yang kita targetkan tersebut. Di antaranya selain tilawah kita, kemudian tentunya keistiqomahan kita kepada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Taruhlah target akhlak, tidak mudah marah, kemudian tidak ghibah, kemudian memperbanyak sedekah. Itu kalau sudah kita target, maka tentunya nanti kita akan mengacu pada target-target kita. Ketika menemui di hari-hari tertentu itu hal-hal yang mengecewakan, kemudian anak-anak, bagi yang memiliki anak yang sudah berkeluarga, anak-anak kita pandang tidak nurut, kemudian kita tidak jadi marah, oh ini puasa. Target saya adalah tidak marah selama di bulan Ramadan ini. Kita bisa mengendalikan diri. Kemudian ketika kita berkumpul-kumpul dengan saudara, dengan teman, baik di kantor ataupun di mana saja, kemudian kita mengarah kepada menggunjing, menggibah saudara teman kita yang lain. Kemudian kita juga bisa membatasi. Ini bulan Ramadan, tidak boleh melakukan hal-hal
tidak boleh melakukan sesuatu yang menyangkut dengan aib saudara kita, teman kita. Kita bisa membatasi. Karena kita sudah memiliki target bahwa kita akan meninggalkan hibah di bulan Ramadan ini. Kemudian target-target yang perlu kita pasang yang lain adalah target keluarga. Sahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga, sholat berjamaah di rumah, ataupun momentum Ramadan ini, sholat jamaah di rumah itu mungkin sholat jamaah yang lain. Artinya kalau bagi laki-laki kemudian disunahkan, dianjurkan berjamaah di masjid. Mungkin ketika suatu hal tertentu kemudian kita lodangkan juga mungkin sesaat kita juga bisa sholat berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Tarawihnya kita jamaah di rumah boleh, gitu ya. Karena sholat tarawih adalah hukumnya sunnah. Kemudian momentum bersama keluarga itu juga kita gunakan untuk memperbaiki keakraban, juga kedekatan kita dengan anggota keluarga. Karena sekarang ini apalagi di antara keluarga itu memiliki jabatan tertentu, kemudian memiliki ketokohan tertentu, kemudian hampir setiap hari bukannya di luar, yang diundang organisasi sana, yang diundang kemudian yang mengadakan buka bersama di sana dan sebagainya. Kadang-kadang lupa dengan kebersamaan berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Maka itu juga perlu kita sisihkan waktu kita di antara anggota keluarga itu sepakat untuk buka bersama di rumah bersama keluarga. Kemudian kita juga sepakat untuk sahur bersama di rumah bersama keluarga. Ketika sudah kita jadwal, tentunya jadwal-jadwal yang lain itu juga akan kita sesuaikan dengan jadwal-jadwal kita. Itulah pentingnya kita memiliki target-target untuk ibadah, untuk akhlak, juga untuk keluarga. Para pendengar Radio Swiba Karanganyar dimanapun berada, kemudian kita melangkah kepada bagaimana Ramadan ini menjadikan momentum yang berarti bagi kita. Karena Ramadan itu adalah sangat cepat berlalu. Di saat ini kita masih di awal bulan Ramadan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, beliau berkata, Ramadan hanyalah beberapa hari. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia termasuk orang yang rugi. Kalau sekarang hari ini kita masih di awal-awal Ramadan, tapi percayalah tiba-tiba nanti sudah masuk di tanggal 21, waktunya iktikaf. Lalu tidak terasa sudah memasuki bulan Syawal. Jangan sampai kita menyesal di bulan Ramadan ini, amalan-amalan kita ini tidak banyak. Di antara 24 jam satu hari satu malam, tentunya harus kita gunakan untuk ibadah yang maksimal. Tidak hanya santai-santai saja, karena di atas kita sudah memiliki target yang harus kita rampungkan di bulan Ramadan ini. Baik itu tilawah kita. Kalau memang masih ada waktu-waktu yang lodang, kemudian walaupun target kita 1 juz sehari, kemudian kita juga bisa tambah menjadi lebih dari
1 juz. Kemudian nanti akan terakumulasi di akhir nanti bahwa ternyata target kita 1 juz sehari, 30 juz 1 bulan, tapi nanti bisa mencapai 2 juz di 1 bulan. Berarti kalau di rata-rata tidak hanya 1 juz, tapi bisa 2 juz. Itu terkait dengan tilawatil Quran yang Allah memberikan pahala yang begitu banyak luar biasa. Di luar bulan Ramadan saja membaca Al-Quran itu 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Puasa kita juga dihargai oleh Allah dengan pahala yang besar. Bahkan tidak terhitung. Kalau membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian puasa kita ini akan dilipat gandakan sampai tidak terhitung karena itu pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Ramadan adalah hanya 29 atau 30 hari. Kemudian tentunya target-target yang sudah kita tulis, sudah kita rencanakan di atas, paling tidak itulah menjadi acuan kita. Tilawatil Quran, membaca Al-Quran, sekali lagi. Kemudian bagaimana kita bisa bersedekah dengan harta kita, dengan sikap kita, kemudian target-target kita bagaimana sedekah kita ini kita realisasikan, kemudian maka semuanya itu kembali kepada kita. Kalau kita sudah memiliki perenungan bahwa Ramadan ini hanya sebentar dan Allah melipat gandakan semua ibadah kita, maka tentunya kata santai-santai seenaknya saja itu nanti akan hilang dengan sendirinya, kemudian tergantikan dengan semangat beribadah. Malamnya kita sholat tarawih, kemudian setiap waktu sholat kita juga bisa berjamaah, kemudian sedekah kita akan meningkat dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan, kemudian kemanfaatan kita kepada sesama juga akan menjadi hal yang kita prioritaskan. Karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang memiliki manfaat kepada orang lain. Keberadaan kita ini akan dirindukan oleh saudara-saudara kita, bukan sebaliknya. Kemudian bagaimana kemanfaatan kita kepada saudara-saudara kita, ini tentunya harus menjadi prioritas. Bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kebaikan, paling tidak kita juga tidak merugikan, tidak mengganggu mereka. Keberadaan kita menjadi penyejuk bagi saudara-saudara kita yang lain. Mendengar Radio Ziba, Karanganyar dimanapun berada, dan tentunya karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Ramadan yang penuh perubahan, Ramadan sebagai wahana taubat, kemudian kita perbanyak doa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus juga sadar bahwa di antara saudara-saudara kita ada yang tidak dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Saudara-saudara kita juga memiliki keterbatasan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Karena mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Ada acara-acara yang mungkin menyita waktu dan lain sebagainya. Maka apabila kelondangan ini adalah pemberian Allah kepada kita, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena juga tidak ada jaminan bahwa nanti kita akan bertemu Ramadan di tahun yang akan datang.
mungkin kita juga tidak bisa berbuat banyak di Ramadan yang akan datang karena keterbatasan-keterbatasan pada diri kita. Mumpung kita masih diberi umur panjang bertemu dengan Ramadan. Mumpung kita masih diberi sehat. Mumpung kita masih diberi kejernihan pikiran. Kemudian hal-hal yang baik kepada kita, maka marilah kita gunakan karunia Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita perbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain amalan-amalan yang saya sampaikan di atas, di depan, bahwa kita perbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita perbanyak mendekat, mengakrabkan kekeluargaan di antara kita, kemudian kita menghindari hal-hal yang mengganggu sempurnanya puasa kita, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka tentunya munajat, berdoa dan berzikir kepada Allah ini kita perbanyak. Mungkin sebagai contoh di waktu-waktu sahur, karena itu mustajabnya doa kita. Kita perbanyak membaca istighfar. Minimal 100 kali, bisa 200 kali, bisa lebih banyak dari itu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 100 kali, 200 kali itu juga tidak berat. Ya. Tidak butuh waktu yang lama. Maka mari tentunya kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sholawat, ya, agar nanti kita bisa menteladani Rasulullah SAW dalam segi ibadah, segi muamalah, dan bacaan-bacaan zikir yang lainnya. Kita gunakan waktu-waktu luang kita, tidak sekedar scroll handphone, dan sebagainya seperti yang biasa kita lakukan selain bulan Ramadan, tapi tentunya kita batasi HP-nya selain untuk zikir dan tilawah. Kemudian tentunya kita hindari menonton hal-hal yang tidak perlu, yang tidak baik di HP kita, di handphone kita, dan kita maksimalkan untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Swiba Karanganyar dimanapun berada, mungkin sebagai penutup, marhaban ya Ramadan, kita sambut Ramadan ini dengan hati yang gembira, dengan semangat di awalnya ini, karena kalau kita sudah semangat di awalnya, tentunya nanti hari-hari berikutnya kita tetap semangat. Sebaliknya, kalau di awal ini kita masih memiliki beban, merasa berat, puasa, tidak makan, tidak minum seharian, kemudian malam masih harus sholat taraweh, kemudian kita memperbanyak sholat jamaah, gitu, maka mindset kita harus kita balik. Ramadan itu adalah bulan yang akan memberikan nilai pahala yang besar kepada kita. Kita lakukan dengan senang hati, semuanya akan memberikan manfaat kepada kita, baik sholat kita, baik puasa kita, baik zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini kemudian akan menumbuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang berpengaruh kepada kita akan mengikuti. Kita contohkan somu tasiku, puasalah agar kamu sehat. Maka secara tidak langsung ketika kita sudah melakukan puasa, nanti tentunya kesehatan itu mengiringi kita. Dan kebaikan-kebaikan lain, ya, kita sholat itu nanti manfaat dari sholat itu kita yang memetik.
kemudian kita berzikir, kemanfaatan akan dari berzikir itu kita yang memetik. Kemudian kita sedekah, kebaikan dari sedekah itu juga kita yang akan memetik. Demikian barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.